Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan juga diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ketaatan kepadanya. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah oleh Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan juga ibadah sesembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul Alamin. Maka coba kita garis bawahi lillah, untuk Allah. Maka segala aktivitas kehidupan kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi untuk siapa Pak? Untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Termasuk sholat, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Maka digaris bawahi lillah. Unik menarik, kalau kita lihat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dan hadis ini merupakan hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni adam lahu, semua amalan anak Adam itu lahu, baginya. Tadi dalam ayat Al-Quran untuk siapa? Dalam Al-An'am 162 lillah. Dalam hadis ini lahu, untuk manusia. Yang benar yang mana Pak? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Maksudnya apa? Ibadah-ibadah, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan harus dilandasi karena lillah. Ketika kita sudah mampu melaksanakan segala ibadah, aktivitas kehidupan kita lillah, maka ada kebaikan di sana yang akan kembali kepada diri kita. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk kalian. Menariknya, kemudian dalam riwayat Imam Muslim, al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipatnya.
Itu minimal maksimal. Ternyata minimal. Sampai berapa? Ila sab'i mi'ati dirfin. Sampai 700 kali lipat. Tuh satu amal kebaikan kita. Kira-kira kalau kita tahu apapun kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita, kira-kira semangat atau malas? Semangat. Kenapa? Karena itu akan kembali kepada diri kita. Illa siyam, kecuali saum, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya saum itu adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Berarti pahala ibadah saum itu tanpa batas. Saking besarnya tuh pahala ibadah saum tanpa batasnya. Para hadirin rahimahullah, terkadang saking besarnya pahala saum muncul di tengah-tengah kita ada ungkapan naumus shaim ibadah. Pernah dengar Pak? Tidurnya orang yang saum itu ibadah. Setuju Pak? Setuju? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang saum itu ibadah. Dan itu hadis. Cuma catatannya hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Khawatir kalau memahami hadis ini dengan cara sembarangan, dengan cara sembrono, nanti kesimpulannya salah fatal. Contoh, ketika tidur bagi orang yang saum itu adalah ibadah. Bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita harus meningkatkan ibadah. Setuju Pak? Di bulan Ramadan harus meningkatkan ibadah. Apa kesimpulannya? Berarti di bulan Ramadan harus meningkatkan tidur. Kenapa? Kan tadi katanya tidur itu ibadah. Berarti masuk di bulan Ramadan yang meningkat adalah tidurnya. Kenapa? Karena sudah masuk ke akal pikiran kita, masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga apa yang terjadi? Masuk di bulan Ramadan yang meningkat adalah tidurnya daripada ibadahnya. Waktunya sahur masih tidur tuh. Waktunya sholat tidur. Waktunya ngaji tidur. Waktunya kerja tidur. Waktunya belajar tidur. Waktunya tidur ya pasti tidur ya. Nah ini yang harus diubah. Maka ketika di bulan Ramadan yang meningkat hanya tidur kita, berarti ada masalah. Harus segera dievaluasi, harus segera diperbaiki. Seharusnya yang meningkat di bulan Ramadan apa? Satu, sholatnya ditingkatkan. Sholat wajibnya usahakan di awal waktu. Tambah lagi sholat rawatibnya. Tambah lagi qiyamu Ramadannya. Terkadang kita hari ini melihat fenomena. Ketika awal bulan Ramadan, masjid itu terasa sempit. Kenapa sempit Pak? Oh, saking penuhnya. Tuh, awal bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan berjalan, apa yang terjadi? Sholat pun ikut maju berjalan ke depan. Itu fenomena. Tapi kita senantiasa husnuzon. Barangkali yang sudah meninggalkan kita nih, barangkali mereka sudah pergi ke kampung halaman. Ternyata
berjalan. Cuma tetap orang kampung husnuzon. Oh, barangkali mereka pergi ke kota. Nah, pertanyaannya, mereka kumpul di mana ini? Nah, sholatnya harus ditingkatkan. Kemudian apa lagi? Terkait dengan sodakohnya harus meningkat. Rasul itu ajwabun gunas, yang paling dermawan lagi di bulan Ramadan. Berarti harus meningkat kedermawanan kita di bulan Ramadan. Apalagi yang meningkat, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Itulah yang mesti kita tingkatkan, interaksi kita dengan Al-Quran, tilawahnya, tadabburnya, sampai pada akhirnya kita mampu mengamalkan Al-Quran. Kemudian apalagi yang mesti meningkat itu di akhir-akhir bulan Ramadan, itu 10 hari terakhir, kesempatan yang sangat berharga. Ada satu malam yang tidak ada di bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Nah, maka kesempatan yang berharga 10 hari terakhir itu digunakan untuk berburu Lailatul Qadar, bukan berburu baju baru. Nah, ini yang keliru. Nah, seharusnya iktikafnya di masjid, apa yang terjadi? Iktikafnya di mall. Oh, waktu di mall ya, nyari baju baru. Para hadirin rahimahullah, mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan sebagai tadhkirah, sebagai renungan kita bersama. Mudah-mudahan kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, bukan meningkatkan kualitas tidur kita. Kita teduh saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah